Raka masih terduduk di atas pasir. Tubuhnya gemetar, matanya kosong menatap laut yang gelap. Suara ombak terus bergulung, tapi kini setiap deburannya terdengar seperti ejekan, seperti tawa yang menghina rasa putus asanya. Angin malam semakin kencang, menusuk tubuhnya yang basah kuyup, tapi dinginnya bukan hanya karena angin. Ada sesuatu yang lebih dingin-dingin yang datang dari dalam hati, karena kehilangan yang baru saja terjadi. Intan. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Ia memanggil nama itu berulang-ulang, seakan dengan terus menyebutnya, Intan akan muncul kembali dari lautan. Tapi hanya kesunyian yang menjawab. Raka memukul pasir dengan tangannya, tangisnya pecah. "Kenapa kamu ambil dia? Kenapa bukan aku aja?" Teriaknya ke arah laut. Suaranya menggema, bercampur dengan suara ombak. Ia tahu suaranya tidak akan mengubah apapun, tapi setidaknya ia ingin melawan, meski melawan sesuatu yang tak bisa dilihat. Malam semakin mencekam. Dari arah laut samar-samar terdengar suara lirih, seperti bisikan halus. Raka terdiam. Telinganya menangkap jelas suara itu. Bukan suara ombak, bukan suara angin. Itu suara perempuan. "Jangan sedih, dia masih di sini, bersama aku." Raka langsung berdiri, menoleh ke segala arah. "Siapa kamu? Kembalikan Intan. Kembalikan dia sekarang juga." Bisikan itu terdengar lagi, lebih dekat, seperti tepat di belakang telinganya. "Dia sudah memilih. Kau tidak bisa melawannya." Raka merinding, tubuhnya membeku. Ia berbalik cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya pasir kosong yang basah oleh ombak. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Pasir di depannya bergeser sendiri, seperti ada langkah kaki tak terlihat yang berjalan mendekat. Jejak kaki itu jelas satu persatu menuju ke arahnya. Raka mundur. Napasnya memburu, jantungnya berdetak kencang. "Intan, itu kamu?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya jejak kaki yang berhenti tepat di hadapannya. Raka menatap pasir basah itu dengan mata melebar. Lalu, hembusan angin membawa aroma samar yang sangat ia kenal. Aroma parfum bunga melati yang sering dipakai Intan. "Tan," suaranya pecah, air matanya kembali jatuh. Tiba-tiba, Raka merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tangannya. Bukan angin, bukan pasir. Itu jelas seperti sentuhan tangan. Pelan, dingin, tapi terasa nyata. Raka langsung menggenggam, meski yang ia genggam hanyalah udara kosong. "Tan, kamu di sini? Kamu beneran di sini?" Lalu, sebuah bisikan terdengar lagi. Kali ini jelas suara Intan. "Ke, jangan nangis. Aku di sini." Raka langsung menoleh ke arah laut, dan di sana samar-samar ia melihat siluet perempuan berdiri di antara ombak. Rambut panjang, tubuh ramping, wajah yang sangat ia kenal. "Intan! Intan!" Raka berlari ke arah laut, kakinya terhuyung menembus ombak yang terus datang. Tapi semakin ia berlari, sosok Intan semakin jauh, semakin kabur. "Kak, jangan ikut aku, tetaplah di darat." Suara itu bergema, bercampur dengan suara laut. Raka berenci, tubuhnya gemetar. "Kenapa, Tan? Kalau kamu di sana, aku ikut. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, ombak besar datang, menghantam tubuhnya hingga ia terjatuh ke pasir. Kepalanya membentur, penglihatannya berkunang-kunang. Saat ia berusaha bangkit, suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih menusuk. "Hahaha, kau terlalu lemah. Dia milikku sekarang." Raka menutup telinganya, berteriak sekuat tenaga. "Diam, jangan ganggu dia. Jangan ganggu aku." Namun teriakannya hanya ditelan malam. Saat ia menoleh lagi ke laut, sosok Intan sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah ombak gelap yang terus bergulung dan angin dingin yang semakin menusuk tulang. Raka terjatuh lagi, memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi di tengah rasa takut dan putus asa itu, ia mendengar sesuatu. Suara lirih, samar, seperti nyanyian lembut yang sering Intan dendangkan ketika mereka berdua duduk di mobil. Suara itu datang dari arah laut, pelan tapi jelas. "Tan!" Raka terisak. "Itu kamu kan? Itu suara kamu." Suara itu terdengar makin dekat,
Seakan-akan Intan memang sedang bernyanyi untuknya. Raka menutup matanya, membiarkan air mata mengalir. Merasakan suara itu seolah menenangkan hatinya. Namun, tiba-tiba nyanyian itu berubah dari lembut menjadi serak, dari menenangkan menjadi menakutkan. Suara Intan berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Jeritan itu begitu keras hingga membuat telinga Raka berdenging. Raka terperanjat, menutup telinganya rapat-rapat. Tubuhnya berguling di pasir, mencoba menghentikan rasa sakit yang menusuk kepalanya. Jeritan itu berhenti mendadak, digantikan bisikan lirih yang sangat dekat, seakan tepat di samping telinganya. Dia tidak akan kembali. Raka membuka matanya cepat, dan di depannya hanya beberapa langkah berdiri sosok perempuan berambut panjang, baju putih lusuh, wajahnya pucat dengan mata hitam pekat yang menatap langsung ke arahnya. Sosok itu mendekat pelan. Langkahnya tidak menimbulkan suara, tapi pasir di bawahnya bergerak sendiri. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin, semakin mencekik. Raka mundur merangkak, napasnya memburu. Jangan dekati aku. Tapi sosok itu terus maju, sampai akhirnya berhenti tepat di depan wajah Raka. Dengan gerakan lambat, tangannya terulur, jari-jarinya yang pucat menyentuh dagu Raka, mengangkat wajahnya. Raka gemetar, matanya berair, tapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Sosok itu menunduk, mendekat, dan berbisik tepat di telinganya. Kau ingin pelukan terakhir, hanya sekali, lalu aku bawa kau bersamanya. Hakamembeku. Kata-kata itu membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Lalu tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Dari belakang ada tangan lain yang memeluknya. Hangat, lembut, berbeda dari dingin yang ada di depannya. Itu terasa seperti pelukan Intan. Kak, jangan takut, aku di sini. Raka menoleh cepat. Dan benar, di belakangnya Intan berdiri, memeluknya erat, wajahnya tersenyum meski pucat. Air mata Raka langsung jatuh deras. Tan, kamu beneran di sini? Jangan pergi lagi, Tan. Aku mohon. Intan hanya tersenyum, lalu menempelkan kepalanya di bahu Raka. Pelukan terakhir, Kak. Biarkan aku peluk kamu untuk terakhir kali. Raka tidak peduli lagi. Ia memeluk Intan erat-erat, menangis di bahunya. Tubuh Intan terasa dingin, tapi ia tidak mau melepaskan. Dalam hatinya, ia tahu pelukan itu tidak akan berlangsung lama. Dan benar saja, perlahan tubuh Intan mulai menghilang. Raka bisa merasakan pelukan itu semakin lemah, semakin samar, hingga akhirnya yang ia peluk hanyalah udara kosong. Raka jatuh berlutut di pasir, menangis sejadi-jadinya. Suara tawa sosok putih itu kembali terdengar, menggema di seluruh pantai. Tapi kali ini Raka tidak peduli. Ia hanya menunduk, menangis, merasakan kehilangan yang tidak bisa diganti. Pelukan terakhir itu benar-benar jadi pelukan terakhir. Lanjut bab berikutnya.